Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara Presiden Joko Widodo gaungkan benci produk impor. Ini menjadi strategi untuk mengembangkan konsumsi masyarakat terhadap produk dalam negeri. Dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan hari ini, Presiden meminta Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan strategi pengembangan produk lokal. Tidak hanya menggaungkan cinta produk dalam negeri, tapi juga membenci produk luar negeri. Presiden berharap 270 juta jiwa penduduk Indonesia bisa loyal menggunakan produk lokal. Ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri, gaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia. Ya, lantas sesiap apakah produk dalam negeri menahan laju kedatangan produk impor ke pasar Indonesia? Kita diskusikan malam ini dengan peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance Indep, Eni Srihartati. Selamat malam, Bu Eni. Oke, suaranya agak terganggu. Bu Eni, ini Presiden menggaungkan benci produk impor, meminta Kementerian Perdagangan melakukan hal tersebut. Sebenarnya posisi kita sekuat apa? Satu, yang kedua, perlu nggak sih kayak gitu? Kalau kita lihat sekarang, terutama produk-produk yang beredar di pasar, baik retail maupun di wholesale ya. Jadi retail tentu yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat, wholesale ya distributor sampai dengan yang paling hulu untuk jalur distribusi. Jadi kalau kita lihat bahkan sekarang ada salah satu produk yang berasal dari impor ini hampir merajai di segala produk kebutuhan masyarakat, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, yaitu yang namanya made in China. Ini memang luar biasa. Nah, tetapi kalau kita lihat apakah himbauan Presiden ini akan efektif? Sebenarnya caranya gampang sekali untuk bagaimana masyarakat ini cinta kepada produk-produk dalam negeri. Bikin produk yang murah, apalagi plus berkualitas. Sudah pasti nggak usah Presiden menghimbau, menyuruh benci maupun cinta, itu dengan sendirinya akan cinta sendiri gitu. Karena sederhana itu behavior ataupun juga preferensi dari konsumen. Jadi apalagi sekarang di tengah daya beli yang memang rendah. Jadi ketika pendapatannya rendah, berpikir kualitas itu nomor 2. Yang paling utama menjadi referensi konsumen tentu harga. Nah, harga ini yang selama ini memang ya menjadi persoalan dari produk-produk dalam negeri kita, daya saing dari produk-produk dalam negeri kita gitu. Nah, sehingga kalau ingin menciptakan produk-produk yang murah tentu harus terjadi penurunan. Pertama yang harus dilakukan memang penurunan high cost ekonomi. Apa yang bisa dilakukan terdahulu, tinggal dilihat penyebab high cost itu apa. Nah, ternyata berdasarkan research gitu kan, dan publikasi dari Bank Dunia juga mengkonfirmasi hal yang sama, ternyata penyebab daya saing produk-produk Indonesia yang rendah corruption. Dan kedua adalah dengan berbagai macam proses birokrasi, perizinan dan sebagainya yang menyebabkan biaya berusaha di Indonesia menjadi mahal, dan tentu yang berkontribusi cukup sangat signifikan adalah logistik, distribusi barang. Jadi kalau kita lihat perbandingan secara sederhana saja, untuk case yang ketiga ini adalah bagaimana mungkin kita membawa misalnya ya jeruk dari Medan jauh lebih mahal daripada kita impor jeruk dari Mandarin, dari Tiongkok, dari Tiongkok dan sebagainya. Nah, problemnya di situ. Selama produk-produk dalam negeri ini mahal gitu, apalagi juga kualitasnya tetap rendah, maka
ini yang tidak mampu, himbauan presiden sekalipun ya tidak akan efektif untuk membuat produksi dalam negeri ini dicintai oleh masyarakat. Tetapi dalam jangka pendek tentu ada berbagai macam terobosan yang bisa dilakukan. Terutama himbauan presiden tadi kalau direalisasikan dalam belanja negara. Karena negara ini punya anggaran belanja barang, Mbak Ilona, yang cukup besar, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan porsinya itu hampir 400 triliun. Nah, kalau ini dilakukan suri tauladan gitu, jadi belanja barang mulai dari pemerintah pusat, seluruh kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah mengutamakan produk-produk dalam negeri, terutama produk-produk UMKM. Nah, ini baru himbauan presiden tadi benar-benar didengar gitu kan, dan dilaksanakan oleh para pembantunya. Oke, ini masalah ongkos yang besar sehingga membuat produk Indonesia akhirnya tanda kutip kalah saing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal konsumsi tersebut, Ibu tadi sudah menjelaskan sangat lengkap tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, ini Presiden juga memberikan konsentrasinya terhadap digital, peragangannya digital. Katanya ini ada yang nggak beres karena itu UMKM produk dalam negeri juga tertinggal. Apa yang sebenarnya jadi masalah di sini dan apa yang bisa kita lakukan? Samakah? Ini kan nggak soal ongkos lagi kan? Masalahnya kan soal sama-sama di platform, tapi kok bisa kalah gitu? Nah, karena ini berangkat dari asumsi seolah-olah seluruh UMKM kita sudah terliterasi dengan digital. Nah, sehingga ketika pandemi dan sebagainya berasumsi bahwa dengan ketersediaan berbagai macam platform maupun juga marketplace secara digital ini mampu serta-merta diakses oleh para UMKM kita. Padahal data dari Kementerian UMKM persis menyatakan bahwa literasi UMKM terhadap ekonomi digital ini masih dalam kisaran 15-16%. Jadi kalaupun terupgrade selama pandemi, ini pun juga belum sampai 20%. Nah, sehingga ini juga masih menjadi problem. Sementara praktik digital internasional gitu, ini sudah mempunyai jaringan global yang sangat-sangat kuat. Jadi kalau kita mau pesen produk-produk yang berjaring global, itu tinggal pencet dari smartphone masyarakat. Nah, besok dalam waktu 2-3 hari, bahkan dalam waktu 2 hari, itu barang sudah sampai di tangan konsumen dengan begitu mudahnya. Nah, ini juga persoalan. Tapi yang menambah persoalan lagi, Mbak Ilona, selain tadi persoalan high cost ekonomi, kita belum mampu mengoptimalkan fasilitas digital, ya. Dan ketiga adalah jangan lupa kebijakan pemerintah mengenai dengan mudahnya meliberalisasi perdagangan dengan berbagai macam FTA. Saya termasuk tidak menyalahkan FTA karena banyak negara yang mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari FTA, termasuk Vietnam. Vietnam membuka FTA-nya jauh lebih besar dari Indonesia. Nah, perbedaannya adalah selain mereka membuka FTA perdagangan, mereka juga membuka liberalisasi di investasi. Atau mungkin bahasanya bukan liberalisasi, tetapi juga kemudahan investasi. Nah, sehingga mereka tidak hanya sekedar pasar. Nah, di Indonesia dengan berbagai macam FTA tersebut tidak diimbangi dengan investasi, bahkan investasi yang masuk ini dominannya adalah di sektor-sektor logistik, terutama di jalur distribusi. Jadi kalau kita lihat tadi mengapa porsi impor dari Tiongkok misalnya sampai kisaran 30% dan melejitnya cepat sekali dalam hitungan kurang dari 5 tahun. Yang tadinya kurang dari 24%, sekarang sudah di kisaran 30% karena investasi mereka di jalur distribusi luar biasa besarnya. Oke, baik. Berarti di sini Bu Eni mau mengatakan kalau punya cita-cita programnya harus selaras begitu ya. Terima kasih Bu Eni telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.